Haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abu Awanah an Asim wa Husain an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Qala berkata siapa Ibni Abbas, aqoma menetap siapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam tis'ata wa asyara 19 hari. Ia kesuruh mengkosor siapa nabi. Fanahnu maka kami ida safarna ketika bepergian kami tis'ata asyara 19 hari kosorna maka mengkosor kami atau ya meringkas kami wa in zidna dan jika menambah kami atmamna maka menyempurnakan kami. Rawahu Al-Bukhari kitabus shalah. Bapak Ibu yang kami hormati, hadis yang disampaikan oleh Ibni Abbas. Ibni Abbas itu ya Abdullah bin Abbas. Nama Abdullah itu karena banyak sekali, maka yang membedakan adalah orang tuanya. Kita mengenal Ibnu Umar itu ya Abdullah juga. Ibnu Abbas ya Abdullah juga. Karena namanya banyak Abdullah, maka kemudian yang beda adalah orang tuanya. Maka ada Abdullah bin Umar, lebih sebut dengan Ibnu Umar. Ada Abdullah bin Abbas yang lebih sering juga disebut Ibni Abbas. Lama-lama lebih populer dengan bin Abbas. Lama-lama menjadi bin Bas. Jadi kalau kita di Arab sana ada masjid bin Bas. Sebenarnya Ibni Abbas. Atau kita sering di sana itu supermarket namanya bin Daud. Lah Ibni Abbas atau Abdullah bin Abbas bercerita, Nabi ketika bepergian selama 19 hari. Jadi Nabi ketika bepergian dan bertempat tinggal di suatu tempat, tentunya yang bukan rumahnya, maka selama 19 hari Nabi mengqashar sholatnya. Mengqashar itu meringkas waktunya. Yang harusnya sholatnya itu 4 rakaat diqashar menjadi 2 rakaat. Dan memang yang bisa diqashar ya sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Kalau sholat yang jumlahnya 3 rakaat ya nggak bisa, atau 1 rakaat ya nggak bisa. Maka sholat yang bisa diqashar, sholat yang jumlahnya adalah 4 rakaat seperti duhur, asar, isya itu. Yang harusnya dikerjakan dengan 4 rakaat karena dia sedang dalam keadaan musafir atau bepergian, maka dikerjakannya tidak 4 rakaat, maka hanya cukup 2 rakaat. Ini namanya diqashar. Lah musafir yang bisa dikenakan sebagai musafir itu adalah orang yang bepergian yang jaraknya itu kalau dulu perjalanan sehari semalam. Kalau dihitung dengan jarak itu ya kira-kira 90 kilometer. Kalau sudah jarak segitu ya maka orang yang dalam perjalanan itu maka boleh mengqashar sholatnya. Bahkan kalau ini digabungkan dengan menjamak sholat ya bisa. Orang yang dalam keadaan musafir juga
boleh menjamak sholatnya. Jadi kalau mengqashar itu jumlah rakaatnya diringkas, kalau menjamak waktunya dijadikan satu, mengumpulkan waktu. Seperti menjamak antara zuhur dan asar, atau antara maghrib dan isya, itu juga bisa dijamak. Maka sehingga timbul kemudian dikolaborasikan, dikombinasikan, ada istilah jamak qashar, ada istilah jamak qashar takdim, atau ada istilah jamak qashar takhir. Jadi bisa dengan cara seperti itu, sehingga waktunya bisa disatukan, kemudian rakaatnya bisa diringkas, atau kita lebih sering menyebut mengqashar. Dan ketika kami, katanya Abdullah bin Abbas, dan dia pun ketika bepergian, yang bepergiannya itu di bawah 19 hari, maka ya dia mengqashar sholat. Lah ketika lebih dari 19 hari, maka kami menyempurnakan sholatnya. Pergiannya kok lebih dari 19 hari, maka ya lebihnya itu ya sholatnya full, tidak dikosor lagi, tidak dijamak lagi. Yang sholatnya asar 4 rakaat ya kembali 4 rakaat, yang isya 4 rakaat ya kembali 4 rakaat. Dan tidak bisa kemudian juga jamak lagi, karena tadi waktunya orang musafir boleh menjamak dan mengqashar sholat itu selama 19 hari lamanya.